Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu solehah? Semoga pagi ini Allah memberikan rahmat dan keberkahannya pada kita semua, sehingga kita bisa selalu berada dalam jalan keistiqomahan untuk selalu menjalankan semua sendi kehidupan dengan niat hanya beribadah pada Allah semata. Bagaimana ibu-ibu dengan program belajar di rumahnya, sekolahnya pindah ke rumah ya? Apakah masih berjalan seperti hari pertama atau sudah mengalami sedikit goncangan? Semoga belum ada nih yang menyerah mengangkat bendera putih. Dan semoga juga anak-anak dikuatkan, tidak rewel, dan ibu-ibunya pun semoga kuat lahir batin. Baiklah ibu-ibu, hari ini, terutama pagi ini, kita akan membicarakan, sharing tentang membuat jadwal kegiatan anak-anak di rumah. Ya, selama liburan yang tidak disengaja, liburan akibat ada penyebaran atau wabah dari virus corona, yang insya Allah kita percaya bahwa bila sakit atau seseorang sakit itu dikarenakan Allah, dan insya Allah semua ada hikmahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pastinya belajar di rumah ini sedikit banyak membawa aura yang berbeda jika dibandingkan belajar di sekolah ya. Tapi apa boleh buat ya Bu, mau gak mau harus kita jalani. Anak-anak sih taunya libur, padahal sebenarnya tidak libur. Mereka hanya berpindah belajar dari sekolah ke rumah. Selama 2 pekan ini, orang tua diharapkan menjadi guru yang mengisi kegiatan anak-anaknya. Selain menemani mereka mengikuti kegiatan belajarnya, mengerjakan tugas-tugasnya, juga mengawasi waktu-waktu senggang mereka. Rempong ya Bun ya, apalagi dengan pekerjaan rumah yang tidak pernah habisnya. Lantas, orang tua harus bagaimana? Jangan bingung Bunda, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika mendampingi anaknya belajar dari dalam rumah. Baiklah Bunda, mari kita bahas bersama-sama. Nah ibu-ibu, jadi apa yang harus kita lakukan ya selama anak-anak di rumah? Bagaimana kita mengatur jadwal mereka? Baiklah ibu-ibu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menanamkan dalam pemikiran anak-anak bahwa mereka saat ini bukan sekedar libur, tapi memindahkan belajar dari sekolah ke rumah. Dan libur kali ini bukan libur yang terjadwal. Bunda tetap harus mengingatkan anak-anak untuk belajar sesuai pelajaran mereka di sekolah. Tapi ya nggak terlalu saklek sih Bun, sedikitlah memberi kelonggaran atau dispensasi tentang belajar model yang sekarang ini. Karena bagi anak-anak mereka taunya ini libur. Kenapa sih harus belajar serius seperti di sekolah? Kenapa mereka nggak boleh bermain di luar dengan teman-teman? Kenapa mereka dilarang keluar membeli jajanan yang masih keliling di sekitar rumah? Dan kenapa sekarang mereka kok jadi semakin sering disuruh mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan? Pokoknya akan semakin banyak pertanyaan di hati anak-anak dan di otak mereka Bun. Kalau yang sudah besar, insya Allah anak-anak paham. Tapi untuk usia anak yang masih di pendidikan dasar, biasanya mereka akan sering bertanya-tanya kepada orang tuanya. Nah, satu lagi Bunda,
Tanamkan pula ke anak, meski belajar seperti di sekolah, jangan menjadi sebuah beban. Orang tua pun harus bersikap hal yang sama ya Bun. Jangan jadi, maksud saya jangan jadikan semua ini sebagai beban. Tapi cobalah berpikiran positif Bun, bahwa semua ini sebagai kesempatan kita sebagai orang tua untuk menjalin hubungan bersama anak. Jika ada masalah komunikasi, inilah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita lagi dengan anak kita. Baiklah Bunda, tips yang kedua, cobalah bekerja sama dengan anak sebagai tim yang solid, yang akan saling membantu mencari solusi bersama jika terjadi kesulitan. Dalam situasi seperti ini, orang tua sebaiknya menjadi teman anak yang sering mengajaknya berkomunikasi, bukan hanya sebagai pengawas atau sekedar memerintah. Nah, dalam pembentukan tim harus jelas kita sebagai apa, anak kita sebagai apa, si kakak sebagai apa, adik sebagai apa. Biasanya anak akan suka nih, senang kalau dibawa atau diajak membentuk suatu tim karena seperti sebuah permainan tantangan. Dicoba ya Bunda ya. Kemudian yang ketiga, nih tip yang ketiga ya Bun, mengobrol dan berkomunikasi dengan anak. Bukan hanya sekedar memerintah dan menjadi pengawas anak-anak. Itu tuh biasanya orang tua itu merasa karena sebagai orang tua, sehingga dalam obrolan itu hanya berisi perintah dan pengawasan. Anak disuruh ini, disuruh itu, tetapi dengan bahasa yang tidak santai. Jadi Bun, dalam obrolan ini, dalam mengadakan komunikasi ini, usahakan santai serileks mungkin. Ya, sehingga anak itu mudah untuk dibonding, diikat dengan kita. Ya, kalau komunikasi kita sudah enak, sudah cair, dan anak pun nyaman, maka berikutnya akan semakin mudah untuk kita memahami tentang anak-anak kita. Lalu tips yang keempat, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di rumah. Caranya gimana? Masa sih ada belajar yang menyenangkan? Wah Bun, banyak. Belajar itu tidak melulu harus serius, tapi juga bisa menyenangkan. Caranya dengan membuat kesepakatan ya tentang aturan main belajar ini dengan sang anak. Adanya kesepakatan atau aturan main ini dapat membentuk tanggung jawab ya untuk masing anak-anak. Karena mereka sudah tahu nih tanggung jawabnya. Makanya dengan adanya jadwal mereka berusaha untuk melakukan semua itu dengan tepat ya. Kalaupun ya geser-geser sedikit waktunya enggak apa-apa lah. Yang penting anak tuntas dalam mengerjakan tugas-tugasnya, baik itu tugas dari sekolah maupun tugas dari rumah. Bunda-bunda solehah yang dirahmati Allah, kenapa sih kita harus membuat kesepakatan dengan anak, membuat aturan main dengan anak selama 2 pekan ini? Semua ini untuk membentuk tanggung jawab anak Bunda. Ya. Jadi ini juga menjadi jalan untuk menyamakan persepsi, mengurangi konflik antara orang tua dan anak. Dengan mendiskusikan semuanya, anak akan tahu tentang do and done. Mana yang bisa dikerjakan, mana yang tidak bisa dikerjakan. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Sehingga jika sudah ada kesepakatan, misalnya tentang penggunaan gadget, berapa lama pemakaiannya, siapa yang pertama kali boleh memakai, sesuai dengan jadwal yang sudah disusun, dan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan dengan gadget. Nah, kemudian bisa juga dibicarakan aturan main dengan anak, tempat mana saja yang bisa dipakai untuk belajar. Kemudian makanan apa yang bisa dimakan atau bisa dijadikan camilan selama belajar juga.
Lalu yang terpenting juga Bunda, tulis target harian ya. Tulis target harian anak dan dicetak di selembar kertas, kemudian ditempel di dinding sehingga semua orang tahu apakah target harian itu sudah dilakukan, sudah tuntas atau belum. Contohnya, misalnya hari pertama nih, ada tugas dari guru tentang membaca IPA, mungkin katakanlah bab 5. Apakah sudah dilakukan oleh anak? Kalau sudah dilakukan oleh anak, di bagian membaca IPA bab 5 tadi dicentang, berarti sudah dilakukan. Tapi kalau belum, masih kosong, berarti itu belum dilakukan. Nah, itu tanggung jawab anak untuk mengerjakan tugas hariannya itu. Begitupun dengan tugas harian rumah ya Bunda. Misalnya hari pertama si kakak mengepel. Apakah kakak sudah ngepel? Kalau sudah ngepel boleh dicentang, ya. Kalau belum ngepel, nah berarti kakak harus mengerjakan tugas hariannya itu dengan segera. Lalu tips yang kelima, Bunda-bunda, orang tua membantu anak membuat jadwal kegiatan dan belajarnya. Jadi anak diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan apa yang ingin mereka lakukan pertama kali setiap paginya dan berikutnya. Jadi bukan kita boleh mengarahkan kepada anak, oh kalau pagi itu sebaiknya ini dan itu. Tapi anak boleh menentukan dulu apa yang akan dia lakukan. Yang jelas untuk hal-hal yang memang syar'i atau hal-hal yang memang wajib dilakukan dan itu sudah rutin, itu harus pertama kali didahulukan. Contohnya, kalau bangun tidur untuk anak yang usia sekolah dasar awal, PAUD, bangun tidur boleh ditulis bangun tidur berdoa. Nah, kemudian sholat subuh berjamaah. Nah, karena ini kondisinya seperti ini, bolehlah Bun, mungkin anak-anak disarankan untuk sholat berjamaah di rumah boleh. Tapi kalau masjidnya tidak terlalu jauh, sholat berjamaah boleh di masjid. Hal ini penting ya Bunda, karena situasi belajar di rumah tentu sangat berbeda dengan situasi belajar di sekolah yang cenderung formal dan schedule sudah tetap waktunya. Yang penting fokus pada target harian. Anak boleh mengatur kok Bun urutan kegiatan yang dikerjakan. Yang penting target harian terpenuhi. Misalnya nih Bunda ya, saya buat contohnya nih seperti rincian alokasi waktu misalnya dalam sehari yang sudah didiskusikan dengan anak. Misalnya kebutuhan tidurnya berapa jam, ini dihitung per satu hari ya Bunda ya, dari anak melek bangun tidur sampai dia tidur lagi. Misalnya tidur 7 jam, makan 1 jam. Tidur 7 jam itu seharian ya Bun, makan 1 jam untuk 3 kali makan. Santai ngemilnya berapa jam, sholatnya 1 jam untuk 5 kali sholat wajibnya. Baca atau belajarnya mungkin ya hitunglah 4 atau 5 jam untuk satu hari ya Bunda. Begitu terus sampai nanti mereka juga diberi me time ya Bunda, waktu untuk mereka sendiri. Bisa mereka pakai untuk mungkin istirahat, untuk bersih-bersih sendiri, untuk main, atau mungkin boleh pakai gadget, tapi tetap pengawasan pada orang tua. Berapa lama mereka boleh menggunakan gadget tersebut. Nah, ini rincian alokasi waktu dalam seharinya ya Bunda ya. Bukan rincian jam berapa dan jam berapa dimulainya. Nah Bunda-bunda, kalau yang tadi rincian alokasi waktu dalam sehari ya Bun. Nah, bagaimana untuk membuat rincian jadwal setiap harinya? Ingat ya Bunda, ini gak saklek, boleh dirubah urutannya untuk waktu-waktu yang memang bisa dirubah. Kalau sholat kan tidak bisa dirubah ya Bun. Yang bisa dirubah itu misalnya waktu mungkin olahraganya, waktu belajar ya bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana dengan waktu mandi? Nah ini dia, biasanya anak-anak kalau libur, mandinya ikut libur. Betul apa betul Bunda? Atau Bunda juga ikut libur nih mandinya? Nah untuk mandi pagi usahakan anak-anak begitu bangun sudah mandi Bun ya, atau sesudah
sholat mandinya, agar nanti segar belajarnya. Nah, kalau rincian jadwal setiap hari, Bunda bisa misalnya membuat begini ya Bun ya. Anak bangun jam 4. Nah, usahakan Bun, anak-anak itu bangun sebelum subuh. Ya, untuk yang sudah besar, SMP atau SMA, kita latih yuk anak-anak untuk sholat tahajud ya Bunda ya. Tapi kalau belum bisa ya sudah, yang penting bangun sebelum subuh. Jadi subuhnya bisa berjamaah. Jadi jam 4 atau jam 5 bangun sholat subuh. Kemudian setelah itu bersih-bersih kamar. Kemudian jam 5 sampai setengah 7 atau sampai jam 7 olahraga dan mandi. Kemudian jam 7 sampai jam 8 mungkin bisa bantu orang tua, masak di dapur bersama-sama, lalu sarapan bersama-sama. Nah, jam 8 teng boleh membuat waktu untuk belajarnya. Nah, untuk belajar, serahkan kepada anak Bun ya, mana yang akan mereka pelajari dulu. Kalau di sekolah mungkin urut ya Bun ya, dari IPA, IPS. Nah, di rumah dilonggarin dikit ya Bun, agar anak nyaman belajarnya. Tanyakan pada mereka, mana duluan nih yang mau dipelajari? Mana duluan nih yang akan dikerjakan tugasnya? Serahkan pada mereka Bun ya. Nah, di sela-sela itu Bunda jangan lupa beri waktu anak bermain atau istirahat. Jadi seperti sekolah ada istirahat pertama, anak-anak pun wajib untuk mendapatkan istirahat pertamanya. Kemudian nanti makan siang pun ada liburnya. Ada waktu istirahatnya. Waktu istirahat makan siang, kemudian sholat, lalu istirahat. Begitu terus Bunda bantu mereka membuat rincian jadwalnya setiap hari dari bangun tidur sampai mereka tidur kembali. Baiklah Ummahatullah, untuk trik yang keenam yaitu tentang reward dan punishment. Jadi penyusunan jadwal anak, penyusunan kegiatan anak selama mereka liburan 2 pekan ini diselipkan juga reward dan punishment ya Bun, sehingga anak-anak merasa senang saat mereka sudah tuntas melakukan pekerjaannya, mendapatkan reward. Meskipun reward itu sebenarnya sesuatu yang mungkin ya sekedar usapan lembut di kepala mereka, seraya mengucapkan terima kasih ya sudah membantu Bunda, sudah membantu Umi menjadi anak soleh hari ini. Terima kasih ya sudah mengerjakan semua tugas dari sekolah dengan baik dan benar. Terima kasih ya sudah jaga adik-adik, tidak membuat adik nangis. Bisa seperti itu. Nah, punishment nggak usah yang berat-berat lah Bun, nggak usah pakai push up, dicubit, tidak usah keliling lapangan. Cukup mungkin punishmentnya cuci piring, atau mungkin jika yang lain mendapat kudapan atau jajanan sebanyak 2, yang mendapatkan punishment itu ya cukup 1 kudapan saja. Reward dan punishment didiskusikan ya Bun dengan anak-anak. Jangan sampai reward dan punishment ini kita yang memutuskan, karena pasti anak-anak itu kecewa saat punishmentnya kok begini ya, rewardnya cuma begini. Ya, tawarkan juga ke anak-anak sebaiknya reward dan punishmentnya itu yang seperti apa. Jadi diambil suara terbanyak dan sudah kesepakatan dengan mereka. Tapi perlu diingat ya bunda-bunda soleha, tiap keluarga berbeda pula kondisinya. Apalagi yang anak-anaknya masih berada di tingkat pendidikan dasar. Ada yang anaknya mudah diarahkan untuk belajar, menyelesaikan tugas sekolah, menyelesaikan tugas rumah, kemudian patuh pada jadwal yang sudah dibuat. Tapi ada juga yang anaknya spesial. Dalam arti kita nih sebagai orang tua membutuhkan waktu dan trik tersendiri untuk membujuk mereka menjalankan semua program yang sudah dibuat bersama-sama itu. Nah, Bunda Ummahat Fillah, mari kita saling menguatkan sekaligus mengingatkan di antara kita dan juga anak-anak kita.
Karena sebenarnya dalam situasi seperti ini, yang stres itu bukan hanya orang tuanya loh bun, tapi juga anak-anak. Mereka tuh bingung dengan semua perubahan ini, tapi mereka nggak bisa mengungkapkannya dengan baik. Bisanya cuma marah, nangis, berontak. Mungkin setelah belajar 2 atau 3 mata pelajaran, mereka bisa membuat kudapan kesukaan mereka, lalu dimakan rame-rame. Belajar pun juga bisa dipindah ke waktunya ke sore atau malam, saat hati mereka mungkin sedang gak mood. Jadi kalau gak mood jangan dipaksa deh bun. Lebih baik tanyakan ke mereka, maunya kapan belajarnya, maunya kapan menyelesaikan tugasnya. Jangan saklek sesuai jadwal ya bun. Jangan lupa pula ayah bunda berikan pelukan di saat mereka mungkin sedang gak mood atau bad mood lah katakanlah. Seraya mengucapkan semangat, 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 pasti bisa. Nah begitu bun, salah satunya. Percayalah bunda, ini cara Allah kok. Dengan kita libur 2 pekan ini, mungkin ini cara Allah mendekatkan kita dengan anak-anak. Sehingga kita jadi lebih paham dengan cara dan ritme belajar mereka. Kita jadi tahu, wah tulisan anak kita ternyata modelnya begini. Wah ternyata dia naik turun, belok kanan, belok kiri. Dan ternyata anak saya gak bisa duduk anteng lebih dari 15 menit. Ternyata anak saya kurang percaya diri dengan pekerjaannya. Sebentar-bentar bertanya, apakah benar jawabannya begini ya bun? Ini salah ya bun. Atau mungkin anak kita stres kalau ditekan sehingga ngompol di celana. Nah dengan begini kita jadi tahu loh bun, 2 pekan anak-anak bersama kita jadi tahu, oh anak kita ternyata selama ini di sekolah mungkin begini ya. Trik berikutnya bunda yang ke-7, bunda-bunda solehah, jangan lupa tetap berkomunikasi dengan guru anak-anak di sekolah ya bun. Jangan lantas, saya pasti bisa. Tapi ujung-ujungnya di hari kedua, ketiga sudah angkat bendera putih. Menyerah deh bu. Sudah gak sanggup dengan anak-anak di rumah. Jangan bu, ibu bilang menyerah juga. Anak-anak tetap di rumah. Jadi apapun kondisinya saat bunda-bunda semua merasa kewalahan dengan anak-anak, dengan pelajaran, komunikasikan dengan gurunya di sekolah. Bu, bagaimana bu dengan anak saya? Kok dia gak paham-paham ya? Saya ajarkan tentang tugas matematikanya. Ibu mengajarkan tentang materi ini bagaimana bu? Nah, atau mungkin pelajaran olahraga. Pak guru, saya kok tidak paham ya dengan tugas yang bapak berikan ke anak saya? Ini sebenarnya yang seperti apa pak? Atau mungkin kita bisa membuka YouTube atau membuka yang lainnya. Linknya apa ya pak? Nah, jadi seperti itu ya bunda-bunda. Kita tetap harus komunikasi dengan guru-gurunya di sekolah. Kemudian trip yang terakhir. Nah ini tips langit. Karena mengikutkan Allah pada segala sendi kehidupan kita, pada segala ikhtiar kita. Jadi trip yang terakhir, senantiasa meminta kekuatan, kemudahan, petunjuk, serta limpahan keberkahan dan akhir yang baik kepada Allah dalam menjalankan semua takdir-takdir yang Allah berikan saat ini. Dan juga jangan lupa bersyukur karena diberi kesempatan menjadi guru anak-anak kita dengan segala keunikannya, segala kehebohannya selama 2 pekan ini. Saya percaya kok bunda-bunda semua di sini insya Allah bisa menangani semua permasalahan liburan kali ini. Bisa memegang anak dengan penuh kelembutan. Bisa menangani mereka ketika mereka menemui kesulitan dalam pelajarannya selama di rumah. Insya Allah bunda-bunda solehah semua kejadian insya Allah ada hikmahnya. Tugas kita hanya menjalankan sebaik-baiknya dengan penuh tawakal.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kesehatan pada Bunda dan juga pada ayah dari Ananda sekalian. Begitupun kekuatan dan kemudahan untuk Ananda semuanya di rumah. Baiklah Bunda, saya akhiri kajian kali ini. Semoga kajian kali ini pun merupakan sebuah peringatan bagi saya pribadi bahwa 2 pekan ini adalah momen untuk mendekatkan diri pada anak sekaligus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bunda, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.